Sobat Biologi, pernah gak sih kalian mikir gimana caranya oksigen dari udara bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita tetap hidup? Nah, di video kali ini kita bakal mengikuti perjalanan si oksigen nih, mulai dari hidung, trakea, sampai ke alveolus, di mana tempat pertukaran gas terjadi. Kita juga bakal kenalan nih sama organ-organ keren yang kerja tanpa henti tiap detik. Dijamin setelah ini kalian bakal bilang, wow, sistem pernapasan tuh keren banget ya. Siap belajar sambil mengambil napas dalam-dalam? Yuk kita mulai petualangan oksigen hari ini ya. Bayangkan, kamu adalah molekul oksigen kecil yang sedang melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Dari mana kamu akan memulai perjalanan ini? Dan bagaimana kamu bisa sampai ke tujuan akhirnya, yaitu alveolus, yaitu kantung udara kecil di paru-paru. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, mengidentifikasi organ utama dalam sistem pernapasan, termasuk hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Yang kedua, menjelaskan bagaimana oksigen masuk ke dalam tubuh melewati saluran pernapasan dan mencapai alveolus untuk pertukaran gas. Dan yang terakhir, menggambarkan proses pertukaran gas, yaitu perpindahan oksigen dan karbon dioksida antar alveolus dan pembuluh darah. Sistem pernapasan terdiri dari sekumpulan organ dan jaringan yang berperan dalam mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi aerobik. Pertukaran gas ini juga disebut pernapasan atau respirasi eksternal. Proses ini sangat penting untuk menjaga pasokan oksigen di dalam tubuh dan membuang gas sisa yang tidak dibutuhkan. Perjalanan oksigen. Sederhananya, mula-mula udara masuk melalui hidung atau mulut. Lalu, udara melewati faring dan laring. Selanjutnya, trakea membawa udara turun ke bronkus. Tahap yang kedua, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini menuju ke alveolus, yaitu kumpulan kantung udara kecil di paru-paru. Tahap ketiga di alveolus, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah. Sebaliknya, karbon dioksida keluar dari darah ke dalam alveolus untuk dikeluarkan. Dan tahap yang terakhir, otot diafragma rileks mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara yang berisi karbon dioksida keluar melalui trakea, laring, lalu ke hidung atau mulut. Hidung dan rongga hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai ke paru-paru, dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernapasan. Tetapi penting untuk diingat ya bahwa mulut itu yang terpenting hanyalah berbicara dan menelan. Nah, ketika teman-teman sedang sakit, jika saluran hidungnya tersumbat, bernapas melalui mulut itu menjadi penting. Selanjutnya, faring atau tenggorokan. Faring menghubungkan rongga hidung dan mulut ke trakea. Faring ini berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Nah, epiglotis, struktur seperti penutup di faring, mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Selanjutnya, laring atau kotak suara. Laring merupakan bagian saluran pernapasan yang kuat dan fleksibel yang menghubungkan faring atau bagian belakang hidung dan tenggorokan dengan trakea atau batang tenggorokan. Hal ini menunjukkan udara melewatinya sekaligus mencegah makanan dan minuman menghalangi jalan napas. Selanjutnya, trakea atau batang tenggorokan. Trakea adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring dengan bronkus atau saluran udara paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dan dari paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien.
Bronkus merupakan saluran udara utama menuju paru-paru. Saat Anda bernapas, udara masuk ke tubuh melalui mulut atau hidung dan melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus ini dilengkapi dengan struktur kecil seperti rambut yang disebut silia. Silia ini membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Tahap selanjutnya, bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang di dalam paru-paru. Bronkiolus ini berfungsi sebagai saluran udara menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli. Nah, alveoli ini merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Oksigen masuk ke aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan selama pernapasan. Bronkiolus ini menyalurkan udara ke jaringan difus yang terdiri dari sekitar 300 juta alveoli. Nah, perjalananmu sudah hampir finish nih. Dan kita akan memasuki ke proses yang terakhir, yaitu alveoli. Alveoli ini adalah kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini berperan penting nih dalam pertukaran gas saat bernapas. Di dalam alveolus, molekul oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru dan memasuki aliran darah. Dan pada saat yang sama, molekul karbon dioksida atau CO2 mengalir dari aliran darah ke dalam alveolus. Sekarang, mari berdiskusi. Pertukaran gas selama respirasi eksternal udara kayak oksigen memasuki alveoli selama inhalasi. Molekul oksigen berdifusi melintangi dinding alveolus tipis ke aliran darah. Tempat mereka mengikat hemoglobin dalam sel darah merah. Bersamaan dengan itu, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme seluler berdifusi dari darah ke alveoli. Dan selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh, dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Nah, jadi bersamaan dengan itu, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme seluler berdifusi dari darah ke alveoli. Lalu, selama respirasi eksternal, udara kayak oksigen memasuki alveoli selama inhalasi. Selanjutnya, molekul oksigen berdifusi melintasi dinding alveolus tipis ke aliran darah, yaitu tempat mereka mengikat hemoglobin dalam sel darah merah. Dan yang terakhir, selama respirasi internal, oksigen dikirim ke jaringan tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dihembuskan. Yeay, akhirnya kita sudah sampai di akhir perjalanan oksigen hari ini. Kita sudah belajar gimana sih udara masuk lewat hidung dan melewati saluran pernapasan, sampai akhirnya terjadi pertukaran gas di alveolus. Semoga sekarang kalian makin paham nih, kenapa sistem pernapasan itu sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari. Dan tanpa oksigen, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ingat ya, jaga kesehatan organ pernapasanmu, hindari rokok dan polusi, dan rajin olahraga biar paru-paru tetap kuat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa tarik napas dan hembuskan ilmu.